memeras intisari dari ajaran agama yang berbasis Arab, teks Arab, naskah-naskah Arab, kemudian dibahasakan ulang, dikemas ulang dengan bahasa-bahasa lokal. Jadi banyak ajaran-ajaran yang diwarisi oleh Sunan Muria, yang itu kalau kita cari saripatinya ya ada dalam Quran dan hadis, ada dalam ajaran para wali. Kalau dikatakan ajaran yang dibawa oleh Sunan Muria adalah tasawuf, ini bisa dikatakan benar dalam artian memang aspek dakwah Wali Songo itu titik beratnya di sana. Jadi tauhid yang dikemas dengan spiritualitas. Bukan berarti nggak ada syariat, ada syarat yang pokok dulu. Sholatnya piye, ya, sholatnya benar apa enggak. Yang lainnya kemudian secara gradual atau secara perlahan-lahan. Tapi pertama, dan itu hampir semua peneliti menyepakati bahwa dakwah Wali Songo sukses itu karena faktor lebih ke aspek moralitas itu yang dibawa dulu. Titik yang paling bisa bertemu dengan tradisi Jawa itu aspek moralitasnya, maka ketemu. Kalau dikaitkan apakah kemudian Sunan Muria mewarisi ajaran dari para wali sebelumnya? Iya. Catatan mengatakan Sunan Muria itu adalah murid dari Sunan Kalijaga. Kalijaga sendiri juga bagian dari murid Sunan Bonang. Bahkan Maulana Habib Lutfi itu juga menyebutkan bahwa Sunan Muria itu adalah Al-Mursyidul Kamil. Mursyid sempurna yang mewarisi kemursyidaan dari Sunan Bonang langsung. Yang dikatakan Habib Lutfi bahwa Thariqah Sunan Bonang itu adalah Thariqah Naqsyabandiyah. Jadi wajar ada kesinambungan itu. Maka ajaran-ajarannya tentu memang ajaran-ajaran moralitas yang dikemas dengan bahasa kaumnya. Apa? Ya bisa pakai budaya. Ini yang hebat oleh para wali. Jadi mereka memfilter atau memeras intisari dari ajaran agama yang berbasis Arab, teks Arab, naskah-naskah Arab, kemudian dibahasakan ulang, dikemas ulang dengan bahasa-bahasa lokal. Jadi banyak ajaran-ajaran yang diwarisi oleh Sunan Muria, yang itu kalau kita cari saripatinya ya ada dalam Quran dan hadis, ada dalam ajaran para wali, para ulama yang hidup di masa-masa generasi awal Islam. Cuma kita yang dapatkan sekarang adalah produk saripatinya saja. Tugas kita sekarang adalah mengidentifikasi bahwa warisan-warisan ajaran para wali seperti Sunan Muria adalah bagian dari ketersinambungan ajaran-ajaran Islam yang ada, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ajarannya banyak. Nanti di lereng Muria itu ada tradisi yang namanya pager mangkok. Karena ada satu istilah, nanti orang-orang lereng Muria insya Allah paham. Bahkan kalau nggak salah saat ini sudah menjadi bagian dari festival kalau nggak salah. Saya kemarin sempat dengar itu di kawasan Desa Piji itu mengadakan festival pager mangkok. Ini warisan Sunan Muria. Pernyataan Sunan Muria yang populer adalah pagerono omahmu kanthi mangkok. Pagarilah rumahmu dengan mangkok. Mangkok tempat untuk makan itu, tempat untuk sayur dan seterusnya. Bagi orang Jawa ini paham betul tujuan dan makna dari istilah ini, pager mangkok. Itu gambaran yang satu. Ada lagi jika dikaitkan dengan ajaran Sunan Kalijogo sebagai guru utamanya, ada Topongeli. Topongeli itu apa? Topongeli itu ya yang biasanya kalau teman-teman lihat di film Wali Songo itu yang Sunan Kalijogo bertapa di pinggir sungai itu terjemahan dari Topongeli. Tapi apakah seperti itu? Ya enggak seperti itu utuhnya. Tapi gambarannya Sunan Muria juga mewarisi tradisi ajaran itu. Yang intinya apa? Itu uzlah. Uzlah, perenungan diri, kontemplasi diri, ya. Penyucian batin, meskipun zahirnya adalah berdiam dalam air, itu yang diolah itu bukan fisiknya, tapi jiwa dan spiritualitasnya. Ada lagi satu warisan yang terlihat menjadi bagian yang nyata dari ajaran Sunan Muria yang banyak dinisbatkan kepada Sunan Muria adalah wiridan. Wiridan. Dulu di Muria itu saya sempat bertemu dengan beberapa yang sepuh di Muria itu,
Ini ada di malam tertentu dibaca wiridan ini. Itu tertulis dalam inskripsi keramik ya. Yang sekarang ada di, kalau nggak salah, di atas mihrab Masjid Sunan Muria itu ada keramik, piring keramik yang inskripsinya itu berbahasa Arab. Tulisannya adalah itu wiridan yang diyakini dijazahkan atau diajarkan oleh Sunan Muria kepada murid-muridnya saat itu. Isinya apa? Saya nggak kurang hafal pasti ya. Yang jelas itu pertama adalah beberapa Asmaul Husna, Allahu Akbar, Allahul Ghani, Allahul Rahim, dan beberapa itu. Kemudian Allah Latifun bi ibadihi wal Qawi Aziz, itu surat apa ya? Asyura ya. Asyura di ayat berapa nanti dicek itu. Kemudian lagi Fatihah. Nah, setelah Fatihah itu kemudian ada satu surat. Ini saya masih penasaran surat ini. Kenapa dimasukkan di situ? Suratnya itu Wallahu walladzi yunajjikum min dzulumatil barri wal bahri tad'unahu tad'uan wa khufyah. Al-ayah, teksnya itu. Itu masuk dalam bagian dari wiridan Sunan Muria. Kemudian baru itu dibaca kulhu, kemudian muawwidzatain. Oleh orang-orang Muria dulu, amalan ini diwirid setiap malam tertentu. Tapi katanya sekarang sudah jarang diamalkan. Itu mereka yakini bahwa itu adalah bagian dari wiridan yang diberikan oleh Sunan Muria kepada murid-muridnya saat itu. Itu diantaranya.